Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam syariat agama Islam membolehkan poligami? Padahal poligami itu menyakiti hati istri dan melecehkan para wanita. Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa bahwa poligami itu menyakiti hati istri dan juga melecehkan wanita? Kata siapa? Yang membolehkan poligami itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan manusia dengan jenis lelaki dan perempuan. Allah lebih tahu kemampuan lelaki dan perempuan. Allah taala telah menciptakan lelaki dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawab makhluknya Allah yang namanya perempuan. Masing-masing antara lelaki dan perempuan diberi kemampuan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Agar apa? Agar mereka saling melengkapi. Justru poligami itu Allah SWT memuliakan perempuan. Ingat, dengan poligami itu Allah SWT memuliakan perempuan. Allah menjaga dan melindungi kehormatan serta hak-hak kaum perempuan. Oleh sebab itulah Allah memberi syarat dalam poligami harus adanya keadilan. Harus adil di antara para istri dalam urusan nafkah lahir, yaitu sandang, pangan, dan papan, serta pembagian giliran. Bukan adil dalam urusan hati dan cinta loh ya. Karena jika yang dituntut itu termasuk adil atau keadilan dalam urusan hati dan cinta, maka tidak ada satu manusia pun yang akan mampu berbuat adil. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak akan mampu adil dalam urusan hati dan cinta. Sebab Rasulullah SAW setelah beliau berpoligami, maka dari 9 istri beliau hanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja yang paling beliau cintai. Sebelumnya beliau paling mencintai Sayyidah Khadijah. Tetapi ketika itu kan beliau belum berpoligami. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-129, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan fi suratin Nisa al-ayati at-tasi'ati wa 'ishrina wa mi'atin, qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa lan tastati'u, dan tidak akan mampu oleh kalian. Jadi Allah sudah mengenas, ya Allah sudah nas bahwa tidak akan mampu oleh kalian ang ta'dilu, pada sekiranya berbuat adil oleh kalian, bainan nisa'i, di antara para wanita, di antara para istri, walau harastum, walaupun sangat menginginkan oleh kalian. Jadi walaupun toh manusia, terutama para laki-laki hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, kepengen sekali berbuat adil di antara para istrinya, tetapi Allah sudah menegaskan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ini adalah urusan hati dan cinta. Fala tamilu, maka janganlah condong oleh kalian kullal maili, pada tiap-tiap kencondongan, fatadharuha, lalu meninggalkan oleh kalian ha, pada dia wanita, kal mu'allaqati, yaitu seperti gantungan baju. An Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Amr bin al-As radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Amr bin al-As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, ini dari Amr bin al-As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi habbu ilaika, ayyun nasi, manakah manusia habbu ilaika, yang lebih engkau cintai? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Jadi Rasulullah tegas. Di saat ditanya manakah manusia yang paling kau cintai, Rasulullah menjawab tegas, Aisyah. Lah ini kalau istrinya yang lain mendengar kan, kalau seandainya orang zaman sekarang langsung sakit hati, panas begitu ya. Tapi kalau zaman Rasulullah ya biasa-biasa, memang wajar. Qala, telah berkata oleh Amr bin al-As, minar rijali, dari yang jenis laki-laki. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuha, yaitu bapaknya dia Aisyah. Qala, kemudian berkata oleh Amr bin al-As, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab.
Fa'adda rijalan, lalu menghitung oleh Rasulullah rijalan pada beberapa laki-laki. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tegas saat beliau ditanya siapakah manusia yang paling beliau cintai, beliau menjawab Aisyah. Kemudian dari jenis laki-laki siapa? Rasulullah menjawab dengan tegas, yaitu Abuha, bapaknya Aisyah. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3662, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 3384. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annaha, sesungguhnya dia Aisyah, qalat, yaitu berkata oleh beliau Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaksimu, yaitu membagi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadilu, lalu berbuat adil oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan bersabda atau berdoa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Allahumma, ya Allah, hadza, bermula ini, qasmi, yaitu bagianku, yaitu bagian giliranku, ya Allah, atau bagian nafkah lahirku, fima, di dalam sesuatu, amliku, yang memiliki oleh aku. Fala talumni, maka janganlah menindak oleh engkau ya Allah ni kepadaku, fima, di dalam sesuatu, tamliku, yang memiliki oleh engkau, wala amliku, dan tidak memiliki oleh aku. Kata Rasulullah, yakni mengendaki oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalba wal mahabbata, al-qalba, pada hati, wal mahabbata, dan cinta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa berusaha berbuat adil di antara para istri-istri beliau. Beliau membagi giliran, beliau membagi nafkah lahir, yaitu sandang pangan papan yang beliau miliki. Ingat, para istri Rasulullah SAW itu sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak. Kemudian kamarnya juga kecil-kecil, rumahnya tidak mewah, rumahnya sangat sederhana sekali. Beda dengan wanita zaman sekarang yang suaminya sudah rumahnya bagus, bahkan punya kendaraan, bahkan mungkin punya mobil, di dalam rumahnya punya kulkas, kemudian ada rice cooker, ada macam-macam lah, sudah fasilitas lengkap, air tinggal ngekrannya itu tinggal muter dan seterusnya. Zaman Rasulullah enggak. Seluruh istri Rasulullah SAW itu juga memasak sendiri, mencuci sendiri, mencari kayu atau mencari air sendiri. Ya, mereka ini semuanya bekerja, menumbuk gandum sendiri, kemudian mengupas kulit sendiri, kulit daging. Jadi semuanya bekerja dengan tangan-tangan beliau sendiri. Lah, istri zaman sekarang sudah manjanya luar biasa, mau dipoligami harus begini begitu. Memang dasarnya menolak poligami memang. Ya, zaman sekarang ini kan mencari-cari alasan, memang ya menolak poligami, tidak mau. Akhrajahu ashabus sunani, akhraja telah mengeluarkan pada hadis ashabus sunani oleh para pemilik sunan, yaitu Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ingat, dalam poligami ada pernikahan, ada persamaan hak dan kewajiban di antara para istri-istri, itu punya hak dan kewajiban yang sama, baik istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Suami diwajibkan membayar mahar untuk istri satu, kedua, ketiga, keempat sama. Kemudian suami diwajibkan merawat, mendidik, dan memberi nafkah sandang, pangan, dan papan, serta pembagian giliran. Walaupun sang istri telah menjadi tua renta, semua nafkah itu harus diberikan. Padahal istrinya kan sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa mensyahwati lagi. Walaupun istrinya sudah tua renta, tetap Allah mewajibkan kepada para lelaki, para suami, untuk memberikan nafkah sandang, pangan, papan, dan juga giliran. Kenapa? Giliran itu untuk menjaga kehormatan. Hal ini berbeda dengan zina yang gratis atau membayar sekali atau dua kali saja sekedar untuk upah kerja seksnya para wanita itu. Inilah yang merugikan pihak perempuan dan sekaligus menodai fitrah kemanusiaan. Karena apa? Fitrahnya manusia itu harus suci dengan ikatan pernikahan. Sehingga poligami, sekali lagi, ini adalah mengangkat harkat dan martabat sekaligus memuliakan para perempuan. Tapi kan poligami menyakiti hati istri. Ya, kita jawab, hati istri yang mana? Ya, yang mau dipoligami juga seorang perempuan. Yang siap menjadi istri kedua, istri ketiga, dan keempat itu juga perempuan, bukan laki-laki dan bukan bencong. Jadi kalau yang merasa sakit hati, memang hatinya dia yang kotor, hatinya dia yang penyakitan. Oleh sebab itu kan wanita itu punya ladang jihad, yaitu melawan rasa cemburunya itu.
agar dicintai oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, dan semakin disayang oleh suami. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa poligami itu sangat menyakiti hati istri yang mana? Ya, istri yang mana? Jadi istri kedua, ketiga, dan keempat itu semuanya perempuan, kecuali kalau istri yang kedua, ketiga, keempat itu adalah laki-laki atau bencong, kemudian istrinya sakit hati. Ya benar, benar itu. Karena apa? Suaminya sudah nggak waras lagi. Tetapi ini ingat sekali lagi, istri yang kedua, ketiga, keempat itu sama-sama perempuan. Ya, sama-sama wanita yang butuh dilindungi, butuh dicarikan nafkah. Jadi poligami itu syariat Islam hanya mengaturnya saja dan bahkan membatasinya, hanya dibolehkan masing-masing lelaki hanya maksimal boleh 4. Karena apa? Poligami itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah banjir bandang menenggelamkan seluruh dunia, kemudian Nabiullah Ibrahim juga poligami. Kemudian Nabiullah Dawud juga poligami, bahkan istrinya 99. Istrinya Nabi Dawud 99, kemudian istrinya Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam berjumlah 1000. Jadi 1000 ini mereka semuanya tidak ada yang melecehkan perempuan, tidak ada. Karena ini adalah syariat Nabi zaman dulu. Kemudian zaman jahiliyah juga ada orang yang memiliki istri 100, 200, ya, kemudian 25, 10 itu paling sedikit. Dan mereka para istri-istri itu bisa dijadikan mainan. Ini kalau jahiliyah. Jadi para istri itu bisa dijadikan mainan, bisa diwariskan, bisa diberikan ke orang dan seterusnya. Ini zaman jahiliyah. Kemudian Islam, Allah SWT mengangkat derajat para kaum wanita di dalam Islam. Masing-masing lelaki dalam Islam hanya diperbolehkan memiliki 4 istri saja. Itu pun dengan syarat harus adil, memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, dan juga giliran, dan juga punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi Islam ini mengangkat harkat dan martabat para kaum wanita. Setelah harkat dan martabat kaum wanita diangkat derajatnya oleh Allah SWT di dalam syariat agama Islam, lah kok sudah berjalan ribuan tahun kemudian mereka lupa sekarang. Sekarang ini para wanita muslimah lupa, inginnya itu nggak ada syariat poligami. Bahkan orang-orang muslimah sekalipun, ya, bahkan yang bergelar ustadzah, bunyai pun, mereka semuanya hampir menolak poligami. Ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. La yu'minu, tidak akan beriman ahadukum oleh salah seorang kalian, hatta yakuna, sehingga ada hawahu oleh hawa nafsunya, taba'an, yaitu mengikuti, lima, pada sesuatu, ji'tu, yang telah datang oleh aku, kata Rasulullah, bihi, dengannya ma. Jadi tidak akan beriman artinya tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian mampu menundukkan hawa nafsu kalian yang mengikuti pada syariatnya Rasulullah. Ngikutilah. Kadang-kadang ini kan yang poligami malah yang dituduh mengikuti nafsu. Yang poligami, yang menyiarkan syariat poligami, yang dituduh nafsu loh, hawa nafsu dan seterusnya. Padahal orang yang menolak poligami itulah yang sebenarnya mereka telah menyembah hawa nafsunya, karena tidak mau tunduk dan patuh kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fil arba'ina haditsun hasanun sahihun. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin.